Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Friend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode kali ini kita akan membahas tentang satu fenomena di mana orang kemudian berubah drastis setelah dia memutuskan untuk hijrah. Kenapa kok orang yang hijrah bisa berubah 180 derajat? Pertama, karena memang ide dasar dari hijrah yang kemudian menjadi tren sekarang ini adalah perubahan yang sifatnya instan dan total yang 180 derajat. Yang kadang-kadang ditandai atau mesti dibuktikan dengan perilaku untuk meninggalkan pekerjaan yang dianggap haram atau circle pertemanan yang dianggap tidak baik, walaupun ya kita bisa berdebat apakah pemahaman mereka tentang apakah pekerjaan ini haram atau halal, apakah circle pertemanan ini baik atau tidak baik, itu bisa debatable. Tapi intinya adalah mereka meyakini bahwa mereka butuh untuk meninggalkan semua itu untuk bisa mengconsider diri mereka sebagai orang yang sudah berhijrah. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pemaknaan hijrah seperti itu benar ataukah keliru? Nah, kita coba bisa melihat pertama dari segi bahasa, hijrah artinya adalah berpindah atau meninggalkan suatu tempat, terutama secara fisik. Makanya kalau kita ingat secara historis, hijrah itu lekat dengan peristiwa migrasinya Nabi dan para sahabat, terutama dari Mekah ke Madinah. Walaupun ada juga hijrah awalan, yaitu dari Mekah ke Habasyah. Walaupun dari segi penanggalan Hijriyah, hijrah Mekah Madinah inilah yang kemudian menjadi penanda awal hijrah. Karena ada proses perpindahan fisik Nabi dan para sahabat, inilah kemudian hijrah secara bahasa bisa kita lihat sebagai suatu aksi untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, terutama secara fisik. Kenapa saya bilang terutama secara fisik? Karena kita juga bisa melihat hijrah dimaknai secara filosofis sebagai sebuah transformasi spiritual atau perpindahan perubahan spiritual dari yang asalnya tidak baik misalkan menjadi baik, yang asalnya kurang soleh menjadi soleh, dan seterusnya. Dan ini bisa kita lihat dari hadis Nabi ketika berbicara soal niat, yang di ujung hadis tersebut Nabi bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Kata Nabi, kalau orang yang berhijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang dia tuju dalam hijrahnya. Kalau dia hijrah karena perempuan, karena harta, karena karena pekerjaan misalkan, atau karena pasangan, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, walaupun berbicara tentang niat, tapi kita bisa lihat hijrah dalam konteks ini tentu saja adalah hijrah yang sifatnya metafisik, bukan hijrah yang sifatnya fisik, karena um, hijrah menuju Allah bukan berarti secara fisik kita menuju Allah, karena Allah kan beyond dari ruang dan waktu, tapi secara spiritual kita takorub, kita mendekatkan diri kepadanya. Maka hijrah dapat dimaknai sebagai suatu transformasi spiritual atau perubahan karakteristik diri, yang salah satu indikatornya adalah kualitas kolbu kita. Nah, kedua, um, berbicara soal perubahan itu, sayangnya adalah perubahan yang drastis karena dia sifatnya instan dan total sekaligus dalam waktu yang cepat. Maka kemudian kadang-kadang saya melihat ada kecenderungan untuk orang yang berhijrah itu terjebak dalam sikap judgmental. Dia kemudian jadinya memandang orang lain yang di luar circle orang-orang yang hijrah sebagai orang yang kurang islami karena mereka belum terlihat bertransformasi, terutama secara tampilan luarnya. Dan ini yang kemudian berbahaya. Kenapa? Karena mereka kemudian merasa bahwa mereka harus mempersempit ruang lingkup pergaulan mereka, mereka jadi eksklusif, dan akhirnya mereka dengan eksklusivisme itu, mereka kemudian jadinya lemah dalam konteks bertenggang rasa terhadap orang yang berbeda di dalam inklusivitas atau di dalam keberagaman. Karena mereka ya bergaulnya hanya dengan orang yang hijrah, melihat orang yang non-hijrah sebagai orang yang kurang islami, yang dengan prejudis dan judgement tersebut kemudian melemahkan
kemampuan untuk bertenggang rasa, untuk bersikap arif terhadap sesamanya. Nah, padahal kalau misalkan kita lihat di Madinah, Rasulullah sebetulnya tidak bergaul secara eksklusif dengan para sahabat. Malah yang ada justru dibaurkan antara berbagai latar belakang sosial ekonomi, kultural, keagamaan, dan seterusnya, seperti bagaimana Nabi secara inklusif bergaul dan merangkul orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Badawi, yang semuanya tujuannya untuk membangun Madinah yang madani, yang dia memastikan orang merasa diperlakukan secara adil begitu. Dan tentu saja itu tidak membuat Nabi menjadi kehilangan kenabiannya atau menjadi kurang saleh, tapi justru itu menunjukkan kesalehan Nabi, kekuatan Nabi dalam upaya untuk mewujudkan akhlak Islam dalam konteks masyarakat yang beragam, yang ada di sana kredo untuk la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, dan bahwa lakum dinukum waliyadin. Nah, ketiga, berhubungan dengan hijrah yang sifatnya drastis ini adalah penting bagi orang-orang yang hijrah dan bagi kita yang melihat fenomena ini untuk mengingat bahwa dalam konteks hijrah sebagai transformasi spiritual, kita harus ingat bahwa harus sadar bahwa hijrah sebetulnya tidak selesai dengan sekadar ganti pakaian, karena hijrah adalah proses panjang seumur hidup. Dia tidak selesai dengan hanya kita berpindah sekali. Jadi tidak, karena saya selalu menekankan kesalehan itu bukan sifat tapi karakteristik yang harus terus diperjuangkan setiap waktu. Kita bisa saleh hari ini, bisa kurang saleh dalam beberapa detik ke depan begitu, dan kita harus memperjuangkan itu sepanjang waktu. Jadi salah kalau ada orang yang berhijrah kemudian merasa sudah selesai upaya taubatnya, upaya transformasi spiritualnya. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah hijrah juga tidak boleh dimaknai untuk sebagai sikap yang meninggalkan inklusivitas menuju eksklusivisme, karena itu justru akan menjebak kita dalam stereotyping orang lain, dalam prejudis, dalam merasa diri lebih benar atau paling benar, yang padahal itu adalah kontradiktif dengan semangat hijrah. Ya, karena hijrah seharusnya proses transformasi diri, perbaikan diri seharusnya adalah proses untuk menaklukkan hawa nafsu di dalam diri sendiri. Jangan lupa untuk terus dengarkan atau tonton podcast Ren di YouTube maupun Spotify. Kita akan mendiskusikan, membahas persoalan-persoalan lainnya. Kita akan sama-sama belajar kembali. Terima kasih. Wallahu a'lam bil murad, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.